Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini kita akan sering-sering mengenai teknik riset bisnis. Webinar ini adalah webinar nasional bisnis digital yang dimana diperuntukkan awalnya untuk prodi bisnis digital. Namun berkembang karena banyak yang berminat, ini untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, di dalam webinar ini akan dibahas apa itu riset bisnis, mengapa kita perlu melakukan riset sebelum bisnis, riset apa saja yang dilakukan dalam bisnis. Nah, kemudian nanti juga tool-tool apa saja yang akan digunakan dalam riset bisnis. Ya, ini adalah kolaborasi antara Institut Teknologi Bisnis dan Bahasa Dian Cita Cendekia dengan Universitas Muhammadiyah Riau, kemudian sekantor, kemudian Maestro Academy dan relawan TIK. Oke, mengapa kita perlu melakukan riset? Ya, di sini yang pertama ya itu adalah untuk mengurangi risiko, risiko dalam bisnis. CB Insight menunjukkan bahwasanya 42% startup gagal karena tidak ada kebutuhan pasar. Maksudnya adalah sebelum melakukan bisnis, kita perlu melakukan riset visibility atau kelayakan bisnis. Layak nggak bisnis ini dijalankan? Potensi pasarnya seberapa besar? Ada nggak pasarnya? Jangan-jangan kita bisnis hanya berdasarkan angan-angan. Oh iya ya, kayaknya bisnis ini enak nih. Nah, itu ya. Ini adalah salah satunya untuk mengurangi risiko kegagalan bisnis. Yang kedua adalah mengetahui kebutuhan konsumen. 70% produk baru gagal dalam tahun pertama karena tidak sesuai dengan preferensi atau kebutuhan pelanggan atau konsumen. Kita bikin produk dulu, ya, atau cari konsumen dulu, atau cari pasar dulu. Nah, wah ini produk nih kayaknya bagus nih saya jual lah, gitu. Jadi produk dulu atau pasar dulu, gitu. Karena kalau kita menciptakan produk tanpa ya melihat konsumen atau menemukan konsumen, maka yang terjadi adalah eh, produk itu laris, produk itu bagus hanya di angan-angan kita. Ya, belum tentu itu di pikiran konsumen produknya memenuhi kebutuhan atau ekspektasi daripada konsumen itu sendiri. Maka, ya, untuk meluncurkan produk baru, ya, seorang business owner ya perlu melakukan riset. Ya, riset bisnis ya, atau riset produk. Kemudian yang ketiga adalah strategi pemasaran yang efektif. Ya, riset dalam pemasaran mengalami peningkatan ROI atau Return of Investment sebesar 20%. Kita tahu bahwasanya dalam iklan itu memerlukan budget ya. Budgetnya tidak sedikit. Nah, harapan kita adalah dengan mengeluarkan iklan, maka konsumen kita bertambah ya, closingnya bertambah gitu. Jadi, kalau kita hanya marketing, melakukan pemasaran ya, iklan besar-besaran tanpa melakukan riset, bisa jadi iklannya itu salah sasaran. Misalkan target kita adalah untuk remaja dengan usia 10 sampai 15 tahun ya. Dan itu ya dalam melakukan iklan kita tidak setting di iklannya, atau target kita adalah sebenarnya adalah misalkan adalah wanita ya. Namun karena kita tidak melakukan riset ya, jadi iklannya itu kesebar kemana-mana ya dengan budget yang besar. Ya, kita tahu bahwasanya kalau kita melakukan iklan ya di media sosial ya, jangkauan itu mempengaruhi biaya. Ketika jangkauannya besar, ya misalkan 100.000, 1 juta, itu biayanya akan lebih besar timbang kita menjangkau katakan 10.000. Jadi jangkauan itu dengan mengurangi jangkauan dengan lebih spesifik, kita bisa menghemat biaya budget iklan dengan ya apa namanya lebih spesifik, lebih tertarget ya. Tentu itu akan eh, apa namanya meningkatkan closingan ya. Kalau tidak tertarget artinya menyebar kemana-mana ya, belum tentu itu akan closing. Kemudian selanjutnya adalah mengidentifikasi ya tren pasar. Dengan adanya riset ini ya kita bisa
melihat tren sebenarnya kemana nih arahnya ya. Ini bisa menambah pertumbuhan 2,5 kali lebih cepat dibanding yang tidak melakukan riset. Jadi, betapa pentingnya riset bisnis ini untuk kelangsungan bisnis, untuk memulai bisnis, operasional bisnis, pemasaran ya, dan mengidentifikasi tren pasar. Dan jika tidak melakukan riset, apa yang terjadi? Oke, kita bahas ya. Oke, sebelum melangkah lebih jauh ya, jadi riset bisnis sangat penting karena memberikan wawasan ya, berbasis data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi riset ini, keputusan yang diambil itu berdasarkan data, bukan berdasarkan kira-kira, bukan berdasarkan angan-angan, bukan berdasarkan sesuatu yang tidak mendasar ya. Jadi memang ada datanya kenapa kita harus A, kenapa kita memilih platform A, B, C, kenapa kita memilih usia rentang sekian, kenapa kita memilih jenis kelamin laki-laki timbang perempuan ya, kenapa kita memilih suatu daerah tertentu, itu berdasarkan data. Ya, ya, apa itu riset bisnis jadi? Apa teman-teman riset bisnis? Oke, jadi riset bisnis itu adalah suatu proses untuk menentukan, mendapatkan, menganalisis, ya, menyebarkan data dan informasi dan wawasan bisnis kepada para pengambil keputusan untuk memaksimalkan kinerja bisnis. Nah, jadi ini adalah pengertian secara luasnya, kita ambil secara luas. Jadi intinya, ya, misalkan kita adalah pelaku daripada riset bisnis, ya. Jadi kita lakukan riset bisnis ini kita berikan kepada pengambil keputusan, ya. Siapa jadi pengambil keputusan di dalam riset bisnis ini? Ya, ada tiga pengambil keputusan dalam riset bisnis ini. Yang pertama adalah business owner, ya. Yang kedua itu dosen, yang ketiga adalah mahasiswa. Nah, tentu saja yang pertama ini adalah business owner ya, karena memang dialah yang melakukan bisnis ya. Jadi sebenarnya dia yang harus melakukan riset. Yang kedua adalah dosen. Dosen perlu melakukan riset bisnis itu untuk mengajarkan kepada mahasiswanya atau sebagai konsultan riset ya. Kemudian mahasiswa melakukan riset bisnis tentu untuk menyelesaikan studinya. Syarat untuk lulus S1, skripsi, dan skripsi di dalamnya kalau dia Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ia perlu melakukan riset bisnis tentu saja. Betul ya? Nah, eh, di dalam apa namanya riset bisnis ini ada beberapa topik ya, topik riset ya. Apa saja topik riset yang dilakukan ya? Oke, ya sebelum melangkah lebih jauh ya, alangkah baiknya kita berkenalan ya. Di sini tak kenal maka tak cuan, apalagi ini di bulan Ramadan. Ya, izin memperkenalkan diri, nama saya Ali Hafiz, biasa dipanggil Hafiz ya. Saya tidak memperkenalkan diri sebagai misalkan saya sebagai kepala program studi, kemudian saya sebagai apa gitu ya. Nah, di sini ya, saya sebagai pakar digital marketing 2025 ini. Ini kata siapa? Kata Google. Boleh cek di Google. Pakar Digital Marketing 2025. Ah, kemudian juga sebagai dosen ganteng Lampung ya, boleh diketik di Google dosen ganteng Lampung atau dosen AI Lampung ya. Oke, eh biasa ya memang saya sebagai dosen terutama di prodi bisnis digital ya, juga sebagai praktisi digital marketing dan eh praktisi teknologi informasi. Oke, kita lanjut ya. Tidak berlama-lama karena kalau nanti kenalannya semakin lama semakin dalam dan susah dilupakan. Oke, kita lanjut ya. Riset yang perlu dilakukan oleh business owner ya, terutama dilakukan oleh business owner ya, juga sebagai dosen dan mahasiswa, riset seperti apa sih ya? Ini yang perlu diajarkan dosen kepada mahasiswa dan juga ini yang perlu dikuasai oleh mahasiswa ya sebagai skill core-nya ya seorang mahasiswa prodi bisnis digital, apalagi pemintaannya itu di digital marketing ya. Pertama itu ada riset pasar, riset kompetitor, riset produk, dan riset iklan ya.
bagaimana untuk memulai bisnis ya, kita mengawali bisnis kita dengan riset pasar dan riset produk. Kompetitor apa saja yang ada, seberapa besar kompetitor kita ya. Kemudian nanti ketika sudah berjalan riset iklan ya, iklan apa yang akan kita gunakan, budget berapa yang akan kita keluarkan ya, seperti apa targetnya. Oke, next ya. Apa itu riset pasar ya? Jadi kita kembali ke bahasan pertama tadi. Riset yang pertama dilakukan adalah riset pasar. Jadi di sini kita perlu melakukan pengumpulan, menganalisis, menginterpretasi tentang pasar, konsumen, kompetitor, ya, dalam mengambil keputusan dalam bisnis kita. Jika pasarnya itu besar, ya, siapa target marketnya, ya, eh, berapa kali itu, misalkan pembelian kembalinya, ya. Jika target kita hanya beli sekali, wah, ya boleh saja sih, ya tidak ada bisnis yang tidak boleh kita lakukan, boleh saja selagi itu menguntungkan dan halal ya, tidak melanggar norma agama, norma hukum, norma negara, norma sosial dan lain sebagainya ya. Tujuan daripada riset ini adalah ya membuat keputusan yang lebih cerdas, yang tepat, menghindari risiko ya. Karena dalam bisnis ini ya semuanya ada risiko ya. Cuma bedanya adalah antara memiliki risiko atau berisiko ya. Semuanya memiliki risiko. Namun ketika kita mengambil bisnis yang berisiko, ya tentu saja risetnya harus lebih mendalam lagi. Ya karena antara risiko memiliki risiko dengan berisiko itu tingkat kegagalannya berbeda, ya, risetnya berbeda gitu. Nah, ini riset pasar ya. Kita menelaah ya, kemudian menganalisis ya, layak nggak bisnis ini dijalankan ya. Ini nih riset pasar ya. Nah, untuk tools riset pasar sendiri ya, di sini ada beberapa tool yang bisa kita gunakan ya. Yang pertama itu ada Google Trend, Ahrefs, SurveyMonkey, dan Semrush ya. Nah, tool-tool ini ya bisa kita gunakan salah satu ataupun untuk saling melengkapi. Misalkan Google Trend ya, kita bisa langsung akses ke trendgoogle.com. Nah, di sini kita bisa melihat seberapa besar tren atau pasar ya dari produk yang akan kita bisniskan. Ya contohnya misalkan sekarang di bulan Ramadan, seberapa besar sih bisnis untuk kue kering gitu ya. Seberapa besar bisnis untuk baju Lebaran, misalkan baju gamis, ya pakaian muslim dan lain sebagainya gitu ya. Kita bisa lihat di Google Trend. Nah, di sini kita juga bisa melihat di Google Trend itu suatu daerah atau daerah tertentu yang memiliki pangsa pasar yang paling besar, permintaan yang paling paling banyak gitu. Kemudian juga di Google Trend ini kita bisa menemukan eh, pasar apa yang berkaitan ya dengan target pasar kita. Ya, misalkan kue kering nanti berhubungan dengan apa ya? Nah, itu baju muslim itu berhubungan dengan apa? Bisa jadi kita awalnya adalah mentargetkan bisnis kue kering. Ya, kue kering. Nggak taunya ya setelah kita teliti, ya analisa yang berkaitan dengan kue kering itu lebih menarik. Nah, itu kita bisa lihat di Google Trend. Di daerah tertentu kita bisa mentargetkan ya. Jadi di sini misalkan daerah yang paling banyak pangsa pasar untuk penerimaan kue kering misalkan adalah Bengkulu ya. Bengkulu. Nah, berarti nanti ya kita bisa mentargetkan, mempusatkan ya target market kita itu di Bengkulu ya. Kita bisa gunakan iklan-iklan yang memang khusus ke daerah Bengkulu. Nah, seperti itu ya. Kemudian juga Ahref, SurveyMonkey, dan Semrush ya kita bisa melihat seberapa besar peluang atau target marketnya gitu. Kemudian selanjutnya di sini ada riset produk ya. Jadi kita di sini memahami produk, mengidentifikasi keunggulan, kelemahan, dan memastikan kesesuaian target ya. Karena di sini ada riset dari Harvard Business Review menunjukkan ya bahwasanya perusahaan yang melakukan riset produk dengan baik dapat meningkatkan keberhasilan produk hingga 50% ya. Nah, di sini riset produk ya artinya kita menganalisa produk kita ya atau menganalisa produk kompetitor ya dengan analisis dasar seperti analisis SWOT.
Ya, apa kelebihan, kekurangan, peluang, ya, apa yang perlu kita tingkatkan di dalam produk ini, ya. Kemudian kita juga perlu melakukan apa namanya analisa, ya. Analisa apa nih? Ya, analisa kualitatif dan kuantitatif, ya. Kita bisa melihat keberhasilan produk ya dari analisa data kualitatif dan kuantitatif. Dari mana? Misalkan do kualitatif kita melalui wawancara, ya. Kita ambil datanya, ya, kita tanya kepada konsumen kita mengenai produk yang sudah kita luncurkan, ya, atau produk yang akan kita luncurkan untuk tes pasar, ya. Ini kemudian kuantitatif, ya. eh, kita bisa melakukan survei, ya, data statistik dari sini, ya, untuk melihat seberapa besar penerimaan pasar terhadap produk kita, atau seberapa besar penerimaan pasar, ya, yang akan produk-produk yang akan kita luncurkan, gitu. Kita bisa melihat di sini, ya. Jadi ketika kita meluncurkan produk, ya, berdasarkan keinginan atau preferensi dari pelanggan konsumen, itu bisa meledak, ya. Kita tentunya harus survei dulu, ya. Dan pastinya kita di sini, ya, ada edukasi pasar terhadap produk yang sudah kita luncurkan dan yang akan kita luncurkan, agar apa, ya, agar konsumen itu memilih produk kita. Oke. Di sini tool apa yang digunakan, ya? Kita bisa lihat seberapa besar pangsa produk kita, ya, itu bisa kita lihat di Google Ads Keyword Planner, dan kemudian juga Google Trend dan SurveyMonkey, ya. Google Trend sudah kita jelaskan tadi, SurveyMonkey juga sudah. Nah, Google Ads Keyword Planner ini adalah suatu tool yang digunakan untuk melihat, ya, kata tertentu atau kata kunci daripada bisnis kita itu seberapa besar pangsa pasarnya. Nah, seberapa besar produk ini dicari, ya, tentunya melalui platform Google, ya. Nah, itu seberapa besar. Kemudian kalau di sini juga kita bisa melihat seberapa besar uh, besaran atau biaya iklan yang kita butuhkan untuk menjadi nomor satu, ya, tentunya di Google, gitu. Ini tuh riset produk, ya. Kemudian riset kompetitor nih, ya. Jadi di sini kita menganalisa, mengumpulkan data, ya, tentang pesaing atau kompetitor kompetitor kita. Nah, Forbes menunjukkan bahwasanya 91% bisnis yang sukses itu secara rutin melakukan riset terhadap pesaing atau terhadap kompetitor. Artinya di sini, ya, riset terhadap kompetitor itu sangat penting, ya. Kita bisa melihat kekuatan kompetitor kita, ya, bahkan kita bisa menghemat budget, ya, dengan melihat kompetitor kita. Kenapa? Kompetitor kita juga tentu melakukan riset, betul ya? Nah, dengan adanya menganalisa kompetitor kita, ya, kita bisa menghemat budget, misalkan survei tempat. Contohnya seperti apa? Contohnya nih, Alfamart. Ya, Alfamart itu biasanya sebelahnya Indomaret. Nah, Indomaret di sebelahnya ya Alfamart, ya. Itu bisa menghemat analisa konsumen, ya, calon target market, ya, seberapa besar peluangnya di sana, gitu. Eh, kita tidak perlu melakukan survei lagi, ya. Misalkan di sana sudah ada Alfamart, oh, berarti Alfamart ini sudah melakukan riset di sana, ya, berarti di sana itu memang marketnya bagus, ya, sudah kita buka di sebelahnya. Nah, gitu, itu riset kompetitor, ya. Nah, apa saja data yang perlu, ya, kita kumpulkan di sini, mulai dari data produk dan layanan kompetitor kita, strategi pemasarannya, data kepuasan pelanggannya, dan data keuangannya, ya. Produk apa saja yang dimiliki, apa kelebihan kekurangannya, pemasarannya apa yang dilakukan, tool apa yang dilakukan, gitu, ya. Bagaimana kepuasan pelanggan, puas nggak pelanggan dengan produk dia, ya. Di mana kita mendapatkannya, nanti kita bahas, ya. Kemudian sampai ke data keuangan. Kalau sampai kita tahu, ya, data keuangan daripada kompetitor kita, apa yang hal besar, ya, yang bisa kita dapatkan, ya, ketika kita mengetahui data keuangan, artinya kita bisa melihat kekuatan dia,
ya, karena keuangan itu adalah kekuatan daripada perusahaan. Kita melawan perusahaan yang besar, tentu nanti strateginya akan berbeda. Kita melawan apa namanya perusahaan yang istilahnya setara atau di bawah kita, tentu ya strategi yang kita lakukan itu berbeda. Makanya di sini penting sekali kita melihat ya atau memiliki data-data dari produk kompetitor, dari strategi pemasaran kompetitor, data kepuasan pelanggan kompetitor, dan data keuangan kompetitor. Nah, tool apa saja yang bisa kita gunakan? Ya, lagi-lagi kita gunakan Semrush, Ahref, Google Trend. Dan di sini ada tambahan Glassdoor serta Meta Ads. Meta Ads itu adalah Meta Ads Library ya. Ya, kalau untuk Semrush, Ahref, Google Trend kita bisa melihat kekuatan daripada produk kompetitor. Ya, seberapa besar ini peluang mereka, pangsa pasar mereka. Lalu Glassdoor ini adalah tool yang digunakan untuk melihat apa namanya karyawan ya, kepuasan karyawan ataupun dari kondisi dalam ya, sebenarnya kondisi dalamnya suatu perusahaan ya, ini bisa kita lihat dari misalkan kita melihat perusahaan kompetitor kita bagaimana kepuasan daripada karyawannya gitu ya. Kemudian di sini Meta Ads Library ya, ini bisa kita gunakan untuk melihat campaign atau untuk melihat pemasaran digital yang dilakukan kompetitor kita di Meta Ad. Misalkan perusahaan kompetitor kita melakukan iklan di Meta Ad, itu bisa kita lihat ya, terutama misalkan kita nih mau coba iseng-iseng ya, kita melihat besaran biaya atau budget iklan dari pasangan politik tertentu, bisa kita lihat ya ketika aja Meta Ads Library ya, misalkan di sana khusus mau kita melihat politik kemarin ya, pemilihan kepala daerah kemarin atau pemilihan presiden kemarin, itu bisa dilihat oh pasangan ini mengeluarkan budget iklan di daerah ini tuh berapa, itu bisa dilihat ya, luar biasa banget. Ini kita bisa ke Meta Ads Library ketika aja di Google ya, nanti keluar ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini adalah riset iklan. Ya, di sini kita menganalisis, mengevaluasi strategi iklan untuk efektivitas campaign, audiens target market atau tren pasar ya. Tujuannya di sini ya adalah untuk meningkatkan ROI ya, return of investment dari iklan ya. Karena di dalam beriklan ini kita mengeluarkan budget tentunya, dan harapannya di sini kita bisa mendapatkan closingan ya dari iklan itu. Nah, kita iklan ya, yang pertama itu orang closing atau orang tuh konsumen itu aware dengan produk kita ya, aware dengan bisnis kita ya, artinya orang itu sadar, oh ternyata ada produk ini loh, oh ternyata ada perusahaan ini loh, oh ternyata produk ini bagus loh. Nah, tujuan akhirnya adalah closing atau brand awareness, branding gitu ya. Ini untuk iklan. Data riset iklan itu ada data apa saja yang kita perlukan ya. Di sini ada demografi audiens ya, kemudian kinerja iklan, CTR, CPC, konversi, tren pasar, dan tentunya data kompetitor kita. Nah, demografi audiens ini seperti usianya, kemudian tempat atau daerahnya, kemudian pekerjaannya, jenis kelaminnya. Ini bisa kita kumpulkan ya untuk menjadi analisis iklan kita. Target kita ini adalah usia sekian-sekian dengan jenis kelamin ini, daerah tertentu. Ya, itu bisa menjadi target. Nah, ini sangat diperlukan gitu. Kalau enggak ya nanti kalau kita tidak menentukan targetnya ya tidak tercapai nanti tujuan iklan itu, dan ROI kita bisa-bisa bukan lagi untung tapi buntung atau boncosnya di iklan. Itu banyak banget ya ceritanya ketika kita tidak menetapkan target. Di sini kinerja iklan ada klik through rate, kemudian cost per klik ya, konversi tentunya yang menjadi konsumen ya kita gitu ya. Nah, di sini toolnya apa saja? Di sini bisa Google Ads, Keyword Planner, kemudian Google Analytics, kemudian Meta Ads Library. Kita bisa melihat
bagaimana iklan dari kompetitor kita, kita bisa melihat iklan kita di Google Analytics atau memang di Google Ads ya, memang platform em, iklanan yang ada di Google ya. Oke, karena nanti ketika kita pasang iklan di Google ya kita perlu ke Meta Ads. Nah, Meta Ads ini kita bisa mengontrol iklan kita ya. Oke, eh, ini adalah akhir dari slide kita. Terima gaji atas perhatiannya. Dan ini adalah Instagram saya ya. Boleh di follow, garansi fallback ya. Oke, yang follow saya kasih voucher pelatihan digital marketing sebesar 250.000. Oke, menjadi 50.000 ya, akan mendapatkan sertifikat dan voucher sertifikasi BNSP. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya. Ya, boleh untuk yang bertanya dikasih di kolom komentar ataupun chat di nomor saya di 0853 7803 7069. Oke, ya, atau follow-nya nih di Ali_Hafiz atau di barcode aja nih. Ya, ini barcode-nya. Oke, terima kasih ya. Salam kenal dari saya.